Malam hari ini adalah malam perayaan Natal yang dilaksanakan oleh kaum ibu Gereja Pentakosta Kampung Baru Sikupa. Ini adalah suatu sukacita yang besar, suatu kebahagiaan yang besar, sebab kita tahu Tuhan kita datang adalah membawa kebebasan, membawa damai, membawa sukacita bagi setiap orang yang mau menerima. Terkhususnya kepada kaum bapak, kaum ibu yang berbahagia malam hari ini, yang merayakan Natal pada hari yang ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kaum bapak dan kaum ibu membuat tema firman Tuhan menjadi umat generasi Raja Wali, menjadi umat generasi Raja Wali. Ini dikatakan di dalam Yesaya 40 ayat 31, demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tuhan Allah kita yang baik, Tuhan kita pengasih, Tuhan kita penyayang bagi setiap orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman ini yang diambil oleh kaum bapak dan kaum ibu begitu luar biasa. Yang mau kita garis bawahi di sana adalah burung atau Raja Wali. Raja Wali tidak sama dengan elang. Raja Wali adalah juga seras dengan elang. Ketika kita perhatikan firman ini yang dituliskan oleh Yesaya ini, yang pada waktu itu keadaan oleh bangsa Israel ada di dalam kesesatan, ada di dalam tekanan, ada di dalam beban, ada di dalam masalah, sehingga Nabi ini membuat satu gambaran, yaitu burung Raja Wali. Mengapa harus burung Raja Wali? Kenapa tidak burung yang lain? Atau katakan burung gereja? Burung gereja kan lebih rohani namanya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun burung gereja hanya namanya saja yang rohani, tapi sesungguhnya burung gereja itu tidak rohani. Saudara bisa amati burung gereja itu, ketika ada lubang di gereja, maaf cakap, dia akan membuang kotorannya, dia membawa sampah di sana, sarang-sarangnya di sana. Oleh karena itu bukan karena nama saudara-saudara. Tapi malam hari ini penulis ini mengatakan bahwa orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapatkan kekuatan. Mereka seumpama Raja Wali. Mereka dikatakan Raja Wali. Nah, malam hari ini sesuai tema kaum ibu ini, bahwa menjadi umat generasi Raja Wali ini sangat dibutuhkan. Kalau kita lihat saudaraku, acara demi acara kita lalui tadi,
Ada banyak menggambarkan keadaan manusia masa kini yang ada mungkin diperhadapkan, apakah itu dengan hoax, apakah itu kebohongan, apakah itu kesombongan, dan yang lain. Maka untuk itu, untuk saudaraku melawan itu, perlu generasi burung rajawali untuk dapat menangkal segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini. Terutama saudaraku adalah yaitu hoax yang bisa membuat orang kacau balau, yang bisa membuat keluarga berantakan, yang bisa membuat pertemanan berpisah, saudara-saudaraku yang dikasihi. Maka orang yang menantikan Tuhan digambarkan umpama rajawan. Orang yang menantikan Tuhan, orang yang duduk menantikan Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, mengantisipasi kehadiran Tuhan. Itu disamakan dengan burung rajawali. Jadi burung rajawali digambarkan oleh Yesaya di sini, orang-orang yang selalu taat, orang-orang yang selalu setia, orang-orang yang selalu menantikan, orang-orang yang benar, orang-orang yang dekat kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, memanggil-manggil nama Tuhan, berbakti beribadah kepada Tuhan. Itulah saudaraku, orang-orang diumpamakan seperti burung rajawali, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi. Malam hari ini, firman ini mengajari kepada kita bahwa saudara tahu burung rajawali hidup selama 70 tahun. Dia bisa hidup 70 tahun. Dan selama 40 tahun, maka bulu dia itu menjadi tebal. Lalu saudaraku tidak bisa lagi terbang tinggi, tidak bisa lagi menantang angin. Lalu setelah umur 40, dia akan menendiri. Dia akan pergi terbang tinggi ke bukit-bukit batu. Lalu di sana dia selama 6 bulan. Dan di sana dia, saudaraku, akan mulai mematahkan, yaitu saudaraku paruhnya. Setelah paruhnya patah, baru kembali yang baru, memiliki kekuatan yang baru, memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka setelah paruhnya kembali dengan kuat, dengan paruh itu juga dia akan mencatok-catok kakinya, kukunya, cakarnya, supaya cakarnya itu kembali kuat. Dan setelah kuku dan cakarnya itu kuat, lalu dia pakai mencabik-cabik bulu-bulunya, semua saudara-saudaraku, sehingga dia bahwa burung rajawali itu menjadi gundul, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, kita lihat saudaraku, burung rajawali ini dia harus mengambil keputusan. Apakah dia hidupnya hanya 40 tahun, atau apakah dia, Bapak Ibu saudaraku, akan bertambah 30 tahun lagi. Maka dia akan memutuskannya. Ketika dia mau memutuskannya dan terjadi tadi proses itu, maka dikatakan dia menjadi lebih kuat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, dan memiliki semangat baru yang begitu luar biasa di dalam setiap kehidupannya. Ketika dia mengalami proses itu, ada kesukaran, ada penderitaan,
Saudara bisa bayangkan, kalau dia itu setelah baru, dia harus bikin itu mencabik-cabik bulu-bulunya itu. Tapi dia setelah baru, dia akan bikin itu mencabut-cabut bulunya yang tadi, supaya bulunya itu menjadi baru, supaya bulunya itu menjadi kuat, supaya bulunya itu menjadi satu generasi yang tidak lagi bukan segenerasi sebelumnya, tapi generasi baru. Ada pertukaran saudara-saudara yang maka bulu cakar paruh burung Raja Wali itu menjadi satu generasi yang begitu kuat selama 30 tahun lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tumbuh yang baru dan cakar yang baru, bulu yang baru. Ketika dia berhasil, saudaraku, membaharui dirinya, dia bisa terbang selama 30 tahun lagi dan lebih tinggi lagi, saudara-saudara yang dikasih. Biarlah hendaknya demikian kaum bapak, kaum ibu yang ada di gereja Pentakosta Kampung Baru Subang ini mau berhasil membaharui dirinya supaya lebih kuat, supaya lebih sempurna, supaya lebih berkenan kepada. Maka biarlah kaum bapak, kaum ibu di gereja ini bisa terbang 30 tahun kemudian, membawa umat-umat Tuhan di jalan-jalan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, menjadi generasi Raja Wali perlu saudara-saudaraku tidak takut badai. Generasi Raja Wali tidak takut badai. Dia malah senang ada badai. Dia sangat suka ada badai. Dia sangat menghendaki ada badai. Dia tidak gentar. Dia tidak takut, saudara. Jadi generasi Raja Wali sungguh-sungguh tidak takut badai. Badai apapun itu, gelombang apapun itu, tekanan apapun itu. Tapi generasi burung Raja Wali tidak ada akan pernah takut. Haleluya. Mau menjadi generasi burung Raja Wali? Amin. Oleh karena itu, generasi burung Raja Wali tidak akan pernah takut. Ketika badai datang, semua burung mungkin akan terbang sembunyi. Kalau badai datang atau badai terlihat bagaikan puting beliung, maka burung-burung yang lain dia akan cepat terbang dan dia akan sembunyi menyelamatkan diri. Tapi burung Raja Wali bukan demikian, saudara. Burung Raja Wali ini dia tantang itu, dia tidak takut itu, dia tidak gentar itu badai sebesar apapun itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ada badai, dia akan bermain di atas untuk saudara-saudara yang dikasih. Dia akan terbangkan sayapnya dengan lebar. Dia bermain demikian di atas badai. Dia tidak pernah takut, dia tidak pernah gentar. Maka oleh karena itu, kaum bapak, kaum ibu yang sudah mengambil tema generasi Raja Wali, sekalipun ada godaan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada beban, apakah itu di tengah keluargamu, tengah anak-anakmu, jangan gentar dan jangan takut. Belajar dari burung Raja Wali bahwa dia, saudaraku, tidak akan gentar, tapi dia, saudaraku, menghadapi itu badai yang sedang berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat di hari sama, orang sangat takut akan badai. Orang akan takut akan segala tekanan-tekanan, saudaraku. Tapi burung Raja Wali ini cukup mengembangkan sayapnya dan terbang tinggi.
Dan orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang bisa mengubah rintangan menjadi saudara yang dikasih Tuhan peluang. Raja Wali ini, dia ubah rintangan ini menjadi peluang saudara-saudara. Dia bermain di atas awan itu, dia bermain di atas badai itu. Dia sesuaikan, dia mencari di situ peluang yang satu. Dia tidak menjadi takut, dia tidak menjadi gentar. Tapi itulah generasi burung Raja Wali adalah saudara dan saya di air sama. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan malam hari ini, jangan kita menjadi kantar. Saya takut saudara-saudara. Apakah saudara takut tantangan? Apakah kaum bapak, kaum ibu takut tantangan? Atau apakah belum apa-apa? Oh, itu bagaimana kita pergi? Atau apakah saudara berkata, oh saya di depan, saya akan hadapi itu badai. Saya akan berkata, terima kasih badai. Engkau datang, saya akan bermain dengan engkau. Dahulu sampai sekarang belum pernah saya dengar orang yang berkata. Tapi malam hari ini, firman Tuhan akan mengubah paradigma kita. Ketika datang badai, katakan selamat datang badai. Saya akan bermain dengan kau. Di atas semua akan diubah menjadi satu peluang bagi setiap kehidupan. Saudara tahu ketika terjadi COVID, itu adalah satu badai. Tapi itu saudara akan menjadi satu pelajaran buat bangsa-bangsa, buat negara. Akan memberikan suatu pengetahuan yang luar biasa. Di sana mereka bermain, dituntut saudaraku memberikan satu untuk mencari obat, bagaimana untuk menyelesaikan, menyembuhkan, yaitu penyakit COVID saudara penyakit. Bapak Ibu yang ada di gereja kita, Kampung Baru Sukupang ini, malam hari ini, saudara belajar seperti burung Raja Wali. Sekalipun datang badai, jangan kelas tersebut, tapi hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita akan bawahi bersama-sama. Jangan kita sendiri, harus bersama. Supaya itu dapat kita lewati sebesar apapun badai yang datang menerpa setiap kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengubah saudaraku rintangan itu menjadi peluang bagi setiap kehidupan kita. Kita akan berkata, saya akan bermain dengan tantangan dan saya akan meneguhkan apa yang dikatakan Yakobus. Maka Yakobus berkata, saudara yang dikasih Tuhan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh kepada berbagai macam ujian, berbagai macam ujian, berbagai macam trial, cobaan. Itu saudaraku yang dikasih Tuhan harus kita penuhi. Yakobus berbagai macam ujian dia katakan, anggap itu sebagai kebahagiaan. Itu artinya orang menjadi generasi Raja Wali yang tidak takut akan hal apa yang terjadi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau setia akan mendapatkan hikmah. Di balik setiap badai selalu ada pembelajaran. Di balik setiap badai akan selalu ada pembelajaran. Nah, kita ingat, apapun badai apa yang menerpa keluargamu, menerpa suamimu, menerpa istrimu, menerpa anakmu, ingat
bahwa di balik itu selalu ada pembelajaran. Dan di balik itu setiap tantangan selalu ada peluang. Setiap tantangan pasti ada peluang. Ini saudara-saudaraku, kita belajar dari guru ngajar. Saudara-saudaraku, kaum bapak, kaum ibu, mari kaum bapak, kaum ibu tidak takut menghadapi tantangan, tidak takut menghadapi masalah, tidak takut menghadapi cobaan. Tetapi kita saudaraku harus belajar dengan burung Raja Wali yang begitu kuat. Karena generasi dia generasi baru, dia semakin kuat, semakin luar biasa, semakin canggih kehidupannya saudara. Demikian juga kaum bapak, kaum ibu di tengah-tengah gereja kita ini. Jangan mau dijatuhkan oleh badai itu, tapi anggap pada itu seperti yang dikatakan Yakobus tadi adalah suatu kebahagiaan bagi setiap kita. Artinya di sana kita dilatih, artinya kita di sana diajar bahwa dari di atas badai itu akan ada suatu peluang yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kaum bapak, kaum ibu, jangan takut menghadapi tantangan. Kenapa saudaraku? Karena hidup ini dikatakan seri atau kumpulan tantangan untuk lahir kemudian berseri kehidupan kita ini. Ada lahir, ada anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, nanti tua. Berseri saudara-saudaraku, berjalan terus saudara-saudaraku, sampai nanti kita dipanggil bersama-sama Tuhan kita, juru selamat kita, saudara-saudaraku yang Tuhan. Oleh karena itu kita harus sadar dalam setiap kehidupan kita ini, karena hidup ini berseri, karena hidup ini kumpulan tantangan untuk lahir kemudian. Ini sudah tertantang saudara-saudara. Lahir aja pun kita ke tengah dunia sudah menjadi tantangan. Apakah saya lahir dari rahim ibu? Itu sudah tantangan. Setelah lahir ada tantangan. Apalagi saya sering mengalami tantangan semenjak kecil. Waktu kecil saya SD aja pun kelas 2 tidak bisa membaca. Tantangan, tidak tahu titik koma, sampai diketok polisi, guru-guru di kepala saya. Itu tantangan saudara-saudaraku. Setelah SMP pun ada tantangan. Tantangan demi tantangan akan dialami setiap orang. Tapi malam hari ini tema firman Tuhan ini menguatkan, mengingatkan supaya saudaraku tidak takut akan badai itu. Saudara tahu waktu SMP saya di kampung kami belum mengenal restoran. Yang dikenal hari itu tanco. Saudara tahu tanco? Sekarang sudah sangat susah dibaca. Jadi kalau sudah SMP itu sudah mulai pakai minyak rambut. Jadi saudara-saudaraku, beli tanco pun tak mampu orang tua saya ini. Yang mampu adalah minyak goreng. Ini saudara tantangan. Tapi walaupun minyak goreng saya ambil, saya bikin rambut penting, belum siap walaupun ini. Nah ini saudara tantangan. Semua kita punya tantangan. Masalah demi masalah ada tantangan. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, ajaran firman Tuhan malam hari ini tidak takut dari tantangan. Tapi kita saudara harus bersama tantangan itu untuk menyelesaikan segala masalah kita. Maka dikatakan saudaraku, tantangan adalah teman perjalanan untuk meraih keberhasilan. Tantangan adalah tempat teman berjalan
Ini harus kita pegang ini. Kaum bapak, kaum ibu pegang ini. Kita semua pegang ini. Tantangan ini, teman perjalanan untuk meraih keberhasilan. Kenapa saudara-saudara yang dikasih Tuhan lihat? Siapa itu Jack Ma? Dia dulu bukan orang berhasil. Dia dulu orang susah. Sama dengan saya. Tapi kita lihat Jack Ma, saudaraku, adalah yang seorang berhasil. Bukan artinya dia berhasil sekarang, gampang seperti membalik tangan, tidak. Kalau seandainya saudara pergi menginterview dia, pergi sama dia akan banyak cerita, ada banyak tantangan demi tantangan akan saya alami dan saya lewati. Dan di atas tantangan itu, saya berlancar di sana, akan dia katakan oleh Jack Ma, sehingga saya berhasil. Mungkin akan dikatakan dia sudah berhasil. Oleh karena itu tantangan itu, saudara yang dikasih Tuhan, adalah jangan kita lari dari itu. Kita mau berteman dengan dia, dan di atas dia, saudaraku, kita mainkan adalah peran kita supaya kita mendapat hasil yang luar biasa, saudara-saudaraku. Dan mari kita jangan takut kepada tantangan itu, tapi kita mau di depan. Mari tantangan, saya akan bersahabat dengan kamu. Ketika kita mampu bagian, saudaraku, maka kita akan happy. Kita tidak akan stres dan kita tidak akan sakit seperti yang tadi saudara-saudaraku yang kita. Puji Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa generasi burung rajawali ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kemiskinan itu biasa. Jadi kalau kita miskin, oh ini tantangan, jangan takut. Kesulitan biasa, persoalan biasa, diremehkan biasa, bahkan ditolak orang pun biasa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita mengingat kembali ke belakang yang membuat saudara, yang membuat saya tidak mudah ini. Kalau ada tantangan, seorang itu tidak akan menang. Kalau saya baca satu buku tentang Israel, dari dulu mereka itu mengalami penderitaan. Waktu Hitler, berapa juta orang bangsa Israel dibunuh, Genesis, genosa, pembunuhan. Tapi dia, orang itu, saya belajar dari dia, buku-bukunya baca. Sekarang orang itu luar biasa. Tanahnya yang begitu tandus, tidak ada diharapkan apa-apa. Tapi mereka bisa ubah itu menjadi pertanian yang luar biasa. Maka bukan hanya itu, saudara, mereka bisa memberikan atau menjual alat-alat tani ke seluruh dunia. Bayangkan, saudara-saudara. Karena baca bangsa Israel tidak pernah enak, lebih enak itu sekarang. Generasi kita enak lebih enak dari orang itu, dari negara ke negara dia, dari negara-negara di Mesir sampai tahun 1940-an, 40 berapa itu? Ketika penjajahan oleh Inggris menguasai daerah Timur Tengah, mereka diizinkan ada tempat, saudaraku, sehingga tahun 1949 memberikan dia kesempatan untuk memproklamirkan kemerdekaan mereka. Nah, kalau kita belajar dari itu, tantangan demi tantangan mereka lalui, tantangan demi tantangan mereka, saudaraku, di atasnya itu mereka bermain. Nah, oleh karena itu malam hari ini firman ini mengingatkan kita, saudara yang dikasih Tuhan, supaya kita tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena lewat tantangan itulah kita mampu dan sanggup untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan, saudara. Sehingga kita menjadi seperti
burung Raja Wali yang tidak takut tantangan bersama. Yang kedua, saudaraku, generasi Raja Wali adalah fokus. Yang kedua, tadi tidak takut tantangan, yang kedua fokus. Raja Wali mempunyai mata yang begitu tajam, 3.000 meter dari permukaan laut. Dia bisa dapat melihat ada ikan di dalam laut. Mengambil begitu luar biasa, dia dapat terekam ke laut, saudara. Maka dia dapat tangkap itu jika di tengah laut, saudara-saudara. Maka kaum bapak, kaum ibu harus punya visi. Anda harus punya, saudaraku yang dikasih Tuhan, target seperti burung raja. Dia fokus, saudara-saudara. Kita harus fokus, saudara-saudara. Raja Wali kalau sudah punya target, dia akan kejar terus sampai akhir. Itu prinsip burung raja Wali. Kalau dia ada lihat target, dia kejar terus itu sampai dapat. Dia tidak akan menyerah begitu saja, atau di tengah jalan, atau separuh jalan. Tidak demikian, saudara. Demikian juga generasi Raja Wali, anak-anak Tuhan, jangan gampang menyerah. Amin. Tapi terus apa yang saudara targetkan, saudara harus dapatkan itu bersama-sama dengan Tuhan. Supaya itu kita harus fokus. Saudara yang dikasih Tuhan punya mata yang tajam melihat. Burung Raja Wali itu punya mata yang tajam, memiliki ketajaman untuk melihat, memiliki ketajaman untuk bermimpi, memiliki ketajaman untuk berpikir, memiliki ketajaman untuk bermimpi apa yang saudara inginkan dalam hidup kehidupan pribadi dan saudara. Nah, artinya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita itu harus fokus kepada apa yang kita ingin. Harus fokus kepada apa yang saudara cita-cita. Harus fokus kepada apa yang saudara impikan. Ketika saudara tidak fokus, maka kegagalan akan sudah alami, akan saudara raih, saudara punya. Dan fokusan itulah menentukan kehidupan kita. Nah, fokus inilah kualitas hidup Anda. Kalau bahasa lain dikatakan, ketajaman ini adalah fokus. Maka menjadi generasi Raja Wali itu harus selalu fokus beribadah kepada Tuhan, fokus mengasihi sesama, fokus menolong sesama, fokus membantu sesama, fokus memuliakan. Semua fokus. Jangan ada yang lain-lain, saudara-saudara. Apa sih yang menjadi panggilan Tuhan bagi hidup saudara? Semakin Anda ingin mencapai segalanya, semakin Anda tidak mendapat apa-apa. Jadi artinya harus fokus. Harus fokus. Maka orang berkata kalau dia targetnya dia itu berjualan, fokus berjualan. Kalau orang berjualan mangga dan dia berjualan mangga, orang berjualan mie dan dia berjualan mie, akhirnya tidak fokus. Maka ketika kita harus fokus dalam satu titik, harus fokus. Itulah yang dimiliki oleh burung Raja Wali, sehingga dia saudaraku adalah dijuluki menjadi burung Raja Wali yang dapat terbang tinggi luar biasa, saudara-saudaraku yang dikasihi. Nah, malam hari ini, saudara, sama dengan prinsip
20-80. Kalau saudara fokus 20% yang menjadi kekuatan saudara dan mengerahkan 80% sumber daya, tenaga saudara, bahkan uang saudara, maka Anda atau saudara akan mendapatkan apa? Itu namanya fokus. Jangan kita saudara mengharapkan 80, tapi kita berikan sumber tenaga kita 20. Mustahil itu akan kita dapat 80, tapi kita hanya dapat 20%. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini menjadi generasi Raja Wali itu harus fokus. Fokuskan hidupmu di tengah keluargamu. Apa yang saudara targetkan, fokuskan itu. Maka itu akan berhasil. Jangan firman Tuhan ada berkata, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tapi fokus ke depan, terarah ke depan. Apa yang menjadi tujuan oleh kaum bapak, kaum ibu di akhir-akhir tahun 2003 ini, saudara-saudara. Maka dalam hidup ini, orang-orang yang fokus akan berhasil. Misalnya, seorang pemain bola, dia fokus main bola. Seorang pemain tinju, dia fokus main tinju. Dia tidak mau ambil yang lain. Kalau tinju terus, macam Elias Pikal, macam yang lain, dia fokus. Itu aja dikerjakan. Demikian pemain bola. Setiap hari dia fokus main bola. Maka ketika dia bertanding, luar biasa dia bayarannya, saudara-saudara. Oleh karena itu, malam hari ini firman ini mengajari kepada kita, dalam burung Raja Wali, saudara yang dikasih Tuhan, mempertahankan dirinya. Dia terbang ke atas tinggi, luar biasa, saudara-saudara. Maka Bapak Ibu dan kita semua harus berani membaharui diri kita